warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ummahat rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum hadzal yawm? Alhamdulillah Khair wa keras sekali jadi keras. Insyaallah. Oke, qadarullah. Alhamdulillah, kita awali dengan pujian puji Allah segala nikmat yang sudah kita terima. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa beribadah sesuai tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa mengamalkan dan berdakwah sesuai tuntunan Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita awali majelis yang mulia ini dengan berdoa agar kita dirahmati Allah, diberkahi dalam ilmu kita dan usia kita, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menjadi amal jariah. Allah meridhai semua amal kita. Amin ya rabbal alamin. Pada dasarnya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pekan lalu kita belajar tentang dhamirun. Dhamir artinya Kata ganti. Kata ganti. Kalau beli kabelnya, oke. Dhamir ada berapa ibu-ibu? Tiga. Dhamir ada 3. Dhamir munfasil, muttasil dan mustatir. Dhamir munfasil artinya terpisah. Dhamir muttasil tersambung. Dhamir mustatir tersembunyi. Sedangkan untuk membedakan dari dia sampai kami ada berapa? Ada 14. Okay. Dhamir ada 14. Kita pelajari dhamir munfasil dulu. Huwa, huma, hum. 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Ini namanya dhamir untuk lil ghaib dan ghaibah, ya. Jadi kata ganti ketiga dulu. Jadi kalau bahasa Indonesia dari kata ganti pertama 1, 2, 3. Kalau bahasa Arab dari kata ganti ketiga, terus kedua baru oke. Huwa kata ganti. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Ini kata ganti ketiga. Sekarang kata ganti kedua atau al-mukhatab. Oke. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Kata ganti pertama. Oke. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kata ganti ketiga lil ghaib. Terus 7, 8, 9, 10, 11, 12 kata ganti kedua mukhatab. Lalu yang terakhir 13, 14 mutakallim. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. 2, 3. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Oke. Coba soft pertama dibaca dulu. Huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Soft kedua sampai belakang. Kedua sampai belakang. Huwa, huma, hum. 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum.
anti antuma antunna ana nahnu. Guna itu Ustaz. Nama? Yang bawah. Oh iya. Wahumahum iyahuma hunna. Syukran. Kurang fokus. Hunna. Anta nanti antuma antunna. Ana nahnu. Ini untuk ghaib. Atau ganti ke kata ganti ketiga. Ini mukhatab. Atau kata ganti kedua. Ini mutakallim. Kata ganti pertama. Kata ganti ketiga berarti dia, mereka, ya. Huwa dia, Huwa untuk laki-laki, dia untuk dia perempuan. Huma mereka berdua. Hum hunna mereka. Hum mereka laki-laki. Hunna mereka perempuan. Anta anti kamu laki-laki. Anta kamu laki-laki, anti kamu Perempuan. Antuma Kamu berdua. Kalian. Oh iya sekalian. Antuma kalian berdua, bisa laki-laki bisa Perempuan. Kalau antimo Nanti mau obat mabuk. Obat anti mabuk. obat mabuk. Antimo anti mabuk. Mo ini antuma. Antum kalian laki-laki. Antunna Kalian perempuan. Ana Saya. aku atau nahnu Kita. kita. Ya, oke. Ini namanya dhamir munfasil. Dhamir munfasil ada 14. Nanti dhamir muttasil juga ada 14. Insyaallah kita pelajari di bab ke-10 nanti. Ad-darsul asyir. Insyaallah dhamir munfasil sudah hafal Ibu-ibu? Insyaallah. Iftahu kutubakum, sedangkan dibuka kitabnya. Ad-darsul asyiru halaman 54, safhah ar-rabi'ah wa khamsun. Jadi yang sering kita pakai dua, ya. Dua, iya, anta, anti, ana. Nahnu untuk dipakai di jamak, jadi hum, hunna, nahnu. Fatah tuh sudah dibuka kitabnya. Saya sebagai Hamid, ibu-ibu menjadi Muhammad. Oke. Saya tanya berarti ibu-ibu menjawab. Ana as'al, saya bertanya, wa antum tujibun, dan kalian menjawab. Ibu-ibu menjawab, itu bahasa Arabnya. Man anta? Ana thalibun bil jami'ati. Jawabannya bil jami'ati. Kalau panjang di ayat. Saya ulangi, man anta? Ana thalibun bil jami'ati. Ayo, anta talibun jadidun? Naam, ana thalibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Huwa zamili. Huwa zamili. Linya panjang atau pendek? Panjang. Dalam kasroh itu ya-nya kasih sukun. Oke. Kalau tidak ada titiknya kasih titik sendiri. Zamili. Kalau di kitab saya nggak ada titiknya. Zamili. Zamili seperti ini. Jadi kasih titik terus sukun. Zamili.
Zamili artinya teman sebaya, teman selevel, seliting, seumuran. Okay. Ahwa aidon minal hindi. La huwa minal yabani. Yabani, nunnya kasroh dalam ini isim majrur. Saya ulangi. Ahwa aidon minal hindi. La huwa minal yabani. Masmuhu Ismuhu Hamzah. Hamzah. Haknya fathah, mim sukun, zai fathah, tak marbutoh dhammah. Kenapa tidak dhammatain tak marbutohnya? Karena isim ghairu munsharif. Semua kata benda yang berakhiran tak marbutoh atau nama orang, semua nama yang berakhiran tak marbutoh, entah nama perempuan atau nama laki-laki, itu tidak boleh berakhiran an-bin. Hamzatu, Fatimatu, Khadijatu, Sofiyatu, terus Aisyatu. Cuma kita bacanya kan waqaf. Aisyah, Fatimah, Khadijah, Hamzah, Talha, Fatimatu Az-Zahra, Az-Zahra, istri Nabi Muhammad. Saya ulangi, masmuhu Ismuhu Hamzah. Ismu Hamzatu. Sekarang artinya, saya pertanyaan Indonesia, ibu-ibu jawab Indonesia. Siapa kamu? Saya mahasiswa. Saya mahasiswa. Nah, itu aja. Saya mahasiswa. Saya siswa di kampus atau saya mahasiswa. Apakah kamu mahasiswa baru? Ya, saya mahasiswa baru. Dari mana asalmu? Saya dari India. Siapa namamu? Nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad. Atau namaku Muhammad. Oke. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Dia temanku. Dia temanku. Apakah dia juga berasal dari India? Tidak, dia dari Jepang. Dari Jepang. Siapa namanya? Namanya Hamzah. Namanya Hamzah. Jangan saya Hamzah. 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 Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Bazza. Bazza. Bazzi. Bazzi. Bazzu. Bazzi. Hamzah. Hamzah. Apa bedanya Hamzah ini dengan Hamzah ini? Ini kan Hamzah. Oh, iya sih. Apa bedanya Hamzah ini dengan Itu kan Hamzah nama orang? Itu Hamzah huruf ya. Kalau ini pakai huruf H. Hamzatun. Ini Oh. simbol Hamzah. Atau kepalanya alif. Ini Hamzah qat'i. Hamzatun pakai huruf H, tenggorokan bagian bawah. Hamzah. Hamzah. 1, 2, 3. Hamzah. 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 Kalau nama orang Hamzah. 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 Hamzah juga paman Nabi, yang masuk Islam. Ini Hamzah, ini Hamzah. Yang Hamzah ini nama orang. Nama orang. Kalau ini Hamzah, kepalanya huruf Ain. Alif, Hamzah ini baca A, alif kasrah baca I, ini bisa A atau U. Kalau di kitab kita ya, semua alif yang ada hamzahnya berarti dinamakan hamzah qat'i. Semua alif yang ada hamzah di atas atau di bawah namanya hamzah qat'i. Hamzah qat'i berarti hamzah yang harus dibaca. Kalau hanya alif saja, tidak ada hamzahnya, namanya hamzah wasal. Hamzah yang bisa dibaca wasal. Kalau ini hamzah qat'i, ini hamzah wasal. Khusus Quran cetakan Arab atau durusul lughah al-arabiyyah bi ghairin natiqina biha. Jadi
di kitab kita. Nah, pasti kalau ada hamzanya harus dibaca. Tidak boleh dibaca wasal. Ana, hamzanya fathiyah atau wasal? Fathiyah. Oke. Hamzah fathiyah harus ada hamzanya. Kalau Quran cetakan Arab. Kalau Quran cetakan Indonesia enggak? Ditulis ini tanpa hamzah juga boleh. Nah, boleh. Yang penting ngerti hamzanya itu qat'i. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Qat'i atau wasal? Qat'i harus dibaca. La ilaha illa anta. Kalau alif lam yang nyambung kepada isim, qat'i atau wasal? Wasal. Al masjidu, alifnya tidak boleh dikasih hamzah. Al madrasatu, alifnya tidak boleh diberi hamzah. Alladzi, wasal atau qat'i? Wasal. Oke. Alladzi, alladzi, alladzina. Allati wasama. Itu bedanya hamzah wasal dan hamzah qat'i. Ismun, hamzah wasal atau qat'i? Ismun, artinya nama. Ismun. Qat'i atau wasal? Ini wasal. Nah, makanya di sini masmuka bukan ma ismuka. Ya. Jadi kalau masmuka, ma-nya panjang, ma alifnya tidak dibaca. Masmuka tanda tanya. Ini hamzah wasal. Dalam Al-Quran ada naqal bi'salismu, yang akan dibaca wasal. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ismun artinya nama. Contoh lain. Ibnun, wasal atau qat'i? Wasal, berarti tidak boleh dikasih hamzah. Ibnun artinya putra atau anak. Ismun, ibnun, itu wasal. Paham dong? Sebelum kita lanjut, malughatuka, hal fikum aswan, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita perhatikan dhamir muttasilnya dulu. Oke. Dhamir muttasil. Yang di sini dhamir muttasil. Jelas. Sekarang dhamir muttasil. Dhamir muttasil yang pertama ada di baris keberapa, Ibu? Baris kedua yang dhamir muttasil. Bukan munfasil, dhamir muttasil. Di baris keberapa dari percakapan ini? Baris ke-7. Nah, baris ke-7 ada dhamir muttasil. Simbolnya apa? K. Anta berarti simbolnya K. Ini dalam yang ini mukhotab, ini muttasil ya. Ini munfasil, sampingnya ini muttasil. Nah, K ini muttasil. Jadi anta disimbolkan K. Untuk laki-laki. Kalau perempuan simbolnya apa? Ki. Nah, ingat-ingat. Bisa ditulis. Jadi masmuka bertanya untuk laki-laki. Siapa namamu? Kalau kita bertanya ke perempuan, Masmuki. Masmuanti. Enggak perlu. Masmuki. Masmuanta kan salah. Masmuka. Karena itu idhofah. Jadi pakai dhamir muttasil. Jadi setelah tanda panah itu simbol dhamirnya. Simbol dhamir muttasil. Akan lagi ditulis, oke. Setelah masmuka ada baris berapa lagi? Baris ke-8. Dalam kata ismi artinya namaku atau nama saya boleh. Oke. Simbolnya berarti apa, Bu? Ya. Di sini ya sukun. Kalau kemarin yang saya tuliskan simbolnya ada berapa untuk anak?
Ada ya. Ada ya sukun, ada Ada ya tas. ya fathah, ada ya tasydid fathah, ada ya fathah, Nun kak. ada Nun ya ya. tasydid fathah, Dan nun ya. ada nun Ya. kasroh, ya Sukun. sukun. Nah ini nanti simbol dhamir muttasil ana. Nah. Ada banyak. Surat Al-Fatihah. Iyyaka. Itu dhamirnya apa, Bu? Ka. Dhamir an. Wa iyaya. Dhamirnya apa? Ya. Ya. Ya ini. Wa iyaya farhabun. Wa iyaya fattakun. Apa lagi? Ismi ya sukun. Ila kepada, kepadamu. Ilaika. Ilaika kepadaku. Ilayya. Oke, ilayya. Oke ya, tasydid fathah. Ayo, baris ke-7 tadi K, baris ke-8 ya sukun. Baris berikutnya baris ke-9 dalam kata ma'aka. Ma'aka artinya bersamamu. Ma'a bersama, ka bersamamu. Bukan ma'a anta, panjang. Ma'aka. Kalau bersamaku berarti Ma'aki. Bersamaku. Ma'aya. Ma'ai. ma'iyah bisa atau ma'i. Ma'i atau ma'iyah. Jadi tinggal jadikan tambahkan ya sukun. Mim ain tambah ya sukun. Ma'i Ma'ai. atau ma'iyah. Kalau dibaca wasol ya-nya jadi hidup. Ma'iyah. Ma'i artinya bersama. Maya Estianti. Sama orang Jadi kan Maya Estianti. bersama. Maya Estianti. Ma'iyah. Nanti ada wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah itu wawu yang menjadikan bersama. Jadi saya berjalan bersama bulan. Padahal kan bulannya diem, tapi kita berjalan di bawah bulan. Bersama bulan itu nanti wawul ma'iyah. Terjadi nama ma'iyah. Nah, ada ma'aka. Ma'aka bersamamu. Ma'i bersamaku. Bersamamu untuk perempuan berarti ma'aki. Bersamamu dalam kurung perempuan. Kalau ma'aka bersamamu laki. Di baris ke-9. Baris berikutnya zamili. Ada dhamir muttasil ya sukun. Zamili artinya temanku. Kalau temanmu perlaki-laki zamiluka. Nah, jadi dhamma lagi. Karena di sini bukan tidak ada huruf jer sebelumnya. Jadi hidup lagi. Karena bertemu yang sukun otomatis jadi kasroh. Ma'a jadi ma'i, bukan ma'ai. Nah, ini tapi ma'i. Yang dhamma kemudian jadi kasroh. Zamili ismun menjadi ismi. Masmuka siapa namamu? Kalau siapa namaku? Namaku. Masmi. Oh, mas. Lupa nama sendiri. Masmi. 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 Oh iya. Mimnya jadi kasroh, bukan masmuyi. Masmi. Jadi karena bertemu yang Ya, sukun, sukun. otomatis huruf sebelumnya harapannya jadi Yang kasroh. Zamili. Kalau ka zamiluka hidup lagi jadi dom. Dhamma. Huwa zamiluka bersama 1 2 3. Huwa zamiluka. Artinya dia teman. teman. Zamiluka. Dia teman. Zai fathah mim kasra ya sukun, lamnya seperti ini, lamnya dhammah, kafnya fathah. Fathah. Lam ketemu kaf. Ini yang garis pertama lam, garis kedua untuk kaf. Temanmu. Temanmu. Kalau temanmu perempuan zamiluki. Zamiluki. Ini temanmu dalam kurung laki-laki.
Kalau I untuk perempuan, ya I berarti perempuan. Gila, sampai baris ke-10 ada pertanyaan? Tidak ada. Baris ke-11 ada dhamir muttasil? Baris 11 dhamir muttasil tidak ada, adanya dhamir muttasil. Baris ke-12 tidak ada. Baris ke-13 ada. Apa dhamirnya? Hu dalam kata masmuhu. Hu berarti dhamir untuk huwa. Berarti dhamirnya simbolnya adalah hu Dia laki-laki. atau hu. Boleh pakai dhamma panjang, boleh juga. Dhamma panjang atau dhamma panjang. Untuk huwa berarti masmuhu artinya siapa namanya? Masmuhu. Kalau iya masih belum, ya. Berikutnya baris ke-14 ada dhamir muttasil. Apa? Ismu artinya Namanya. Nama dia. Ini jadi dhamma. Oke. Berikutnya kita lanjut. Saya tanya, ibu-ibu menjawab. Ma lughatuka ya Muhammadu? Jawabannya Lughati Arabiyah. lughati al-urdiyatu. Sudah diharokati? Lughati I-nya panjang. Lughati al-urdiyatu. Ada dua cara membaca di sini, nih. Jadi misalnya cara pertama dibaca panjang yang sukun. Lughati al-urdiyatu. Itu cara baca di waqaf. Lughati al-urdiyatu. Lam dhamma wa in fathah kasrah ya sukun. Alifnya hidup. Nah, lam sukun. Ini hamzah qatliyah atau wasal? Urnya hamzah qatliyah atau wasal? Qatliyah hidup. Urdiyat. Ini cara pertama. Cara kedua kalau dibaca wasal Lughatiyal lughatiyal urdiyat. Lebih cepat, lebih singkat. Lughatiyanya langsung fathah seperti ini. Hidup. Lughatiyal alifnya tidak dibaca karena alif wasal. Lughatiyal urdiyat. Cara pertama yang kanan waqaf, ini wasal. Ini bedanya, ini waqaf atau berhenti, ini wasal atau dibaca terus. Kalau misalnya dibaca lughatil urdiyatu secara kaidah salah. Oke. Misalnya lughati langsung bertemu sukun. Lughatil urdiyatu salah. Yang betul lughatiyal urdiyatu. Dibaca wasal. Kalau mau baca waqaf lughati al-urdiyatu. Karena di sini ada dua sukun yang bertemu. Oke. Ini sukun ya sukun, yang di sini nanti hamzah wasal. Ini asalnya sukun. Dalam ilmu tajwid dinamakan iltiqa'us sakinain. Dua sukun yang bertemu. Bagaimana kalau tanwin bertemu hamzah wasal? Ada harokat tanwin akhiran an in un, okay? Terus bertemu hamzah wasal. Bagaimana cara membacanya? Ada harokat fathatain, kasrotain atau dhammatain. Terus setelahnya bertemu misalnya allazi. Nah, ini hamzah wasal. Bagaimana cara membaca kalau dibaca wasal? Ditambahkan nun kecil, harokat kasroh. Nun wikoyah atau nun wasal bisa juga, okay? Nun wasal atau nun wikoyah istilahnya.
Contohnya di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Lumazatinil ladzi. Contoh lain surat Al-Ikhlas ayat 1 2. Qul huwallahu ahadunillah. Oke. Bacanya qul huwallahu ahadun. Ahadun akhiran doma tain. Terus bertemu lafaz Allah. Maka di sini tambahkan nun kecil. Ahadunillahus samad. Bukan ahadullah, tapi ahadunillah. Yang tanwin jadi seperti dhammah biasa. Atau fathah biasa atau kasrah biasa. Ini namanya nun wasal atau nun wiqayah atau nun iwad mengatakan. Sekarang kita kembali ke kitab. Ma lughatuka ya Muhammadu. Jawaban yang waqaf. 1 2 3. Lughati waqaf. Al-urdiyah. Sekali lagi saya ulangi. Ma lughatuka ya Muhammadu. Dibaca waqaf. Lughati al-urdiyah. Oke, sekarang dibaca wasal. Ma lughatuka ya Muhammadu. Lughati al-urdiyah. Diyatu. Nah, dinya dalam lekat. Diyatu karena bertasydid. Lughati al-urdiyah. Apa bahasamu wahai Muhammad? Bahasaku bahasa Urdu. Lughatuka ada dhamir muttasil apa ini? Ka. Dhamirnya asalnya anta. Lughatuka bahasamu. Kalau bahasaku lughati. Jawabannya Muhammad. Lughati bahasaku. Kalau diwasal lughatiyah. Kucing bahasa Arabnya kittun. Kucingku. Kitty. Terus jadi Hello Kitty. Hello Kitty. Hello kucingku. Oke, ini Kitty. Pakai huruf to. Biar Hof, to, ketemu ya. Kitty. Yang punya kucing kasih nama Kitty. Artinya kucing. Kucing. Kucingku kok kawan nanya nih. Kucingku. Sampai lughati al-urdiyah, ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada. Lughati di sini sebagai bisa khobar. Al-urdiyah di sini menjadi mubtada muakhar. Ini asalnya al-urdiyatu lughati. Bahasa Urdu adalah bahasa. Makanya al-urdiyah di sini harapannya dhammah. Mubtada'nya marfu terhadap dhammah, khabarnya juga dalam posisi marfu. Dalam posisi idhofah, lughah dan ya sukun. Berikutnya ahiyya lughatun sahlatun. Saya tanya, ibu-ibu menjawab dulu. Ahiyya lughatun sahlatun. 2 3. Naam, hiya lughatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? Ya, dia bahasa yang mudah. Ya, kita harapkan dulu. Ahiyya lughatun sahlatun. Alif hamzah fathah, ha kasrah, ya fathah. Hiya ini dhamir munfasil. Hiya kembali kemana ibu-ibu? Kembali bahasa. Karena bahasa adalah kata marbuthah berarti isim muannats. Lughatun sahlatun lam dhammah wa in fathah ta marbuthah dhammatain. Sahlatun sin fathah dan sukun lam fathah ta marbuthah dhammatain. Oke. Jangan lupa bentuk dhammatain ada berapa, Bu? Bentuk dhammatain ada 2. Kalau di Quran cetakan kita seperti ini. Kalau di kitab kita ini ada ekornya. Nah, ini. Jadi ekornya dibengkokkan. Ini dhammatain di Al-Quran cetakan Indonesia. Ini
di kitab kita. Ini karena standar Microsoft Word. Jadi tulisan Microsoft Word seperti ini. Nggak ada yang seperti ini. Kita matain yang gampang seperti ini atau seperti ini. Kalau tulisannya kecil dikira domah biasa. Lalu ini domah matain. Jadi ekornya bengkok. Ahia lughatun sahlatun, artinya 1, 2, 3. Apakah dia bahasa yang mudah? Okay. Lughatun sebagai apa, Bu? Kata yang disifati man'un. Lughatun man'un. Sahlatun berarti na'atun. Okay. Na'at. Sahlatun artinya mudah. Lawan katanya sa'batun. So'bun untuk mudzakkar, so'batun untuk muannas. So'bun, shad fathah, ain sukun, ba dhammatain. Sahlun, so'bun. Oke, ingat lawan kata untuk sifat-sifat. Jawaban Muhammad, na'am hiya lughatun sahlatun. Nun fathah, ain sukun, mim sukun. Hiya ha kasrah, ya fathah, lughatun sahlatun seperti atasnya. Lam dhammah, wa fathah, ta marbuthah, dhammatain, sin fathah, ha sukun, lam fathah, ta marbuthah, dhammatain. Na'am hiya lughatun sahlatun, artinya Iya, dia bahasa yang mudah. iya, dia bahasa yang mudah. Ini jawaban lengkap, ya. Kalau jawaban yang singkat gimana, Bu? Na'am. Na'am tok. Na'am tok. Ya. Atau na'am doang. Oke, itu jawaban singkat. Iya lughatun sahlatun. Na'am. Nah, itu cukup. Tapi di sini kita belajar yang lengkap. Na'am hiya lughatun sahlatun. Ada pertanyaan sampai sini? Mati. Nuwasil, Hamid bertanya lagi, ibu-ibu menjawab. Wa Hamzatu ma lughatuhu. Jawabannya Lughatul yabaniyatu wa hiya lughatu ya, lughatun sahbatun. Oke, ini kita baca wasal saja. Lughatuhul. Lughatuhul. Belajar baca wasal. Lughatuhul yabaniyatu. Ya-nya ditekan karena bertasydid. Saya ulangi pertanyaannya. Wa hamzatu ma lughatuhu. Lughatul yabaniyatu wa hiya lughatu sahbatu. Betul, iya. Dan hamzah apa bahasanya? Bahasa Jepang dan dia bahasa yang sulit. Bahasa yang sulit karena tulisan kanjinya lebih sulit dari bahasa Arab ya. Kayak bahasa Cina yang mirip ya, tulisan kanji ya. Mungkin kalau secara verbal gampang ya kalau belajar. Tulisannya gimana? Nah, ya, jangan. Nah, okay. Tulisan kanji. No, ragamnya, oke. Ragamnya banyak. Tapi secara verbal kalau dipelajari, insya Allah bisa semua bahasa. Mungkin tulisannya yang agak rumit. Ayo kita harapkan dulu. Wa hamzatu wa fathah, ha fathah, mim sukun, zai fathah, ta marbuthah, dhammah. Ma lughatuhu min fathah, alif tanpa harakat, lam dhammah, wa fathah, ta dhammah, ha dhammah. Dhammah panjang boleh, dhammah biasa juga boleh. Oke. Berarti ini dhamir. Lughatuhu. Hunya kembali kepada Hamzah, bukan bahasa. Ma lughatu apa bahasanya? Nyanya itu kembali pada Hamzah. Kalau kembali kepada bahasa, maka ke iya. Karena bahasa isim muannats. Simbolnya apa?
Ha sebelumnya ha untuk iya. Jadi kita belum menemukan di sini. Jadi mungkin ada yang bawahnya ya. Ismuha. Suaranya dulu. Lughatuhul yabaniyatu. Lam dhamma wa in fathah, ta dhamma, ha dhamma, alif tanpa harokat, lam sukun kan dibaca wasal, ya fathah, alif tanpa harokat, ba fathah, alif tanpa harokat, nun kasrah, ya tasydid fathah ditekan membacanya, tak marbutoh dhamma. Wa hiya lughatun sa'batun, wa fathah, ha kasrah, ya fathah, lam dhamma wa in fathah, tak marbutoh dhammatain. Sa'batun shad fathah, ain sukun, ba fathah, tak marbutoh dhammatain. Lughatun sebagai man'ud, sa'batun na'tun. Oke. Lughatun yang disifati, sa'batun sifatnya. Dan hamzah apa bahasanya? Jawabannya bahasa Jepang. Dan dia bahasa yang sulit. dan dia bahasa yang sulit. Belum ditanya sudah bilang sulit. Kalau kita tanya, lughati al-urdiyah, apakah bahasa Urdu itu bahasa yang sulit? Tidak, dia bahasa yang mudah. Nah, bahasa yang mudah, dia bahasa yang mudah. Iya. Jadi lughatuhu ini jadi khobar, al-yabaniyah jadi mubtada wa khabar. Iyanya itu ya untuk bahasa Jepang itu ya. Nah, untuk bahasanya. Jadi wahiyah kembali ke bahasa Jepang. Karena bahasa al-lughatu berakhiran tak marbutoh. Lughatun kalau tanpa alif lam, kalau dengan alif lam al-lughatu. Lam ghain dom tak marbutoh. Lughatun kalau tak marbutoh berarti muannas. Kalau tambah alif lam al-lughatu, alif lam ghain tak marbutoh. Lam pertama tanpa harokat karena alif lam syamsiyah. Lam kedua baru kasih tasydid dhamma. Al-lughatu. Huruf lam walaupun dibaca jelas al-lailu itu lam syamsiyah bukan qamariyah. Oke. Untuk yang doma itu nggak ada patokan mungkin doma panjang atau bagaimana? Nah, kalau untuk dhamma panjang patokannya sebelumnya hidup, setelahnya hidup. Oke. Untuk hak dhamir, untuk hu bisa jadi panjang kalau sebelumnya hidup, setelahnya hidup. Jadi ini dinamakan hak dhamir atau matsilah ya. Jadi hak matsilah, hak dhamir matsilah syaratnya sebelumnya hidup, setelahnya hidup. Jadi sebelumnya bukan sukun, setelahnya bukan tidak bertemu sukun. Sebelum ha hidup, setelah ha juga hidup. Kalau pertama sebelum hu atau hi ya. Nanti bisa jadi hi juga atau hi. Nah, okay. Harokat hidup. Dan setelahnya juga harokat hidup. Setelah atau hi juga harokatnya hidup. Kalau yang ada layarnya itu Kalau layar itu matsilah tawilah iya, itu apa? harus bertemu hamzah atau alif. Oke. Malahu akhladah. Nah, itu bertemu hamzah. Jadi bertemu hamzah atau bertemu alif maka ditambahkan layar. Jadi matsilah tawilah. Oke. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5 harokat. Mirip mad jaizmun fasih.
Kalau misalnya di sini konteks di kalimat ini yang dibaca panjang, yang wa hamzatu ma lughatuhu, hunya itu dipanjangkan boleh. Kalau di waqaf ma lughatuhu langsung jadi sukun. Kalau di bawahnya lughatuhul yabaniyatu, hunya ini harus dhammah biasa. Karena apa? Bertemu sukun. Lughatuhul yabaniyatu. Tidak boleh pakai dhammah panjang. Karena sebelumnya hidup tapi setelahnya harokatnya mati. Lughatuhul, hanya dhammah karena setelahnya bertemu lam sukun. Ya bani ya. Nanti yang hu itu dalam posisi marfu, kalau hi dalam posisi majrur. Bihi itu berarti majrur. Tapi kembali ke dhamir asalnya huwa. Ada pertanyaan lain, Ibu? Penulisannya ta'mal itu ketika lughatun ketika ada dhamir dia menjadi ta'maftuha. Oke, jadi ta'maftuha. Semua. Jadi semua tak marbutoh ketika nyambung dengan dhamir muttasil pasti jadi terbuka. Pasti jadi terbuka. Oke. Contoh lain apa? Madrasatun, sekolah. Tak marbutoh ya. Kalau sekolahku, madrasati, langsung nyambung. Nah, tak marbutoh. Semua tak marbutoh nyambung dengan dhamir muttasil langsung terbuka. Madrasati. Sepedaku, bahasa Arabnya darrajati. Mobilku Sayyarati. Roti saya roti. Saya roti. Mobilku, sekolahku, sepedaku. Jadi mirip tak maftuha. Rumahku, baiti. Karena sudah tak maftuha tinggal tambahkan ya. Baiti. Ketika dhamirnya hilang, jadi kembali tak maftuha lagi. Baitum. Ya, ada pertanyaan lain, Ibu? Kalau bingung tanya. Biar gak tersesat. Kalau yang anak itu penggunaannya bagaimana? Kan ada 4 itu. Ada 4. Jadi anak 4 ini kalau ya sukun berarti tidak dibaca wasol. Ya fathah ketika dibaca wasol. Sama seperti yang atas tadi. Lughati al-urdiyatu. Itu berarti dibaca waqaf. Lughati al-urdiyatu. Dibaca waqaf. Kalau kita baca wasol, lughatiyal urdiyatu. Ya jadi hidup fathah. Kalau ya tasdid ilayya biasanya. Ilayya ya bunayya. Ini ya tasdid. Kalau yang ini biasanya untuk kata kerja. Kata kerja. Amaroni, dia memerintahkanku. Oke. Amaro artinya memerintahkan. Terus dia memerintahkan saya, maka bukan amaro ana tapi amaroni. Nah, ini masuk ke ini sebelumnya harus kata kerja. Ini dhamir muttasil untuk kata kerja. Oke. Untuk kata kerja atau fiil. Amaroni, dia memerintahkanku. Dorobani, dia memukulku. Kalau di Al-Quran contohnya misalnya apa? Yang ada ni di belakangnya.
Inni gitu juga. Itu inna sama tambah ya sukun. Sesungguhnya aku. Tambahkan ya sukun ini. Jadi kalau inna sesungguhnya aku ini pakai ya sukun, bukan yang ini. Tapi bisa juga innani. Nah, itu dong. Tuh. Innani. Ini untuk lebih menguatkan. Jadi inni boleh, innani juga boleh. Inna nyambung dengan ana. Oke. Innani, inni artinya sesungguhnya aku Sesungguhnya aku. Innani. atau innani. Innani. Nunnya dua. Innani. Lebih penekanan ini. Sungguh-sungguh aku. Yang bisa juga, oke. Innani anallah. Atau inna berarti ini pakai nahnu. Nah, nahnu nanti Nya kami. Sesungguhnya kami. kami. Simbolnya Nah. na. Nah. Nanya panjang. Inna nahnu nazzalna a'tayna. Ditambahin nahnu berarti menjadi inna atau innana. Bisa. Oh, Inna saja boleh. Inna Itu inna. atau innana. Innana. Nah, lebih penguatan. Sesungguhnya aku. Sesungguhnya engkau innaka innaka la tahdi man ahbabta. Firman Allah. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah pada yang Allah kehendaki. Abu Lahab tidak dikehendaki dapat hidayah, masuk neraka. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Hamba patung yang bernama Uzza. Oke, Uzza. Berhala. Makanya di Al-Quran tidak dituliskan nama Abdul Uzza, dinamakan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini lakop atau nama panggilan. Jadi ayah seorang bapak yang berapi-api. Nama topnya. Nah, nama Abu Lahab. Viralnya. Kunyah, kunyah, mirip kunyah. 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 Kalau Nabi Muhammad kunyahnya Abul Qasim. Punya nama anak yang bernama Qasim. Abul Qasim. Oke, pertama Al Qasim. Ada pertanyaan lain Ibu? Ini tentang domir banyak. Inna sesungguhnya kami, innana sesungguhnya kami juga. Inni sesungguhnya aku, sesungguhnya saya. Innani sesungguhnya saya. Ustaz, Oke. kalau kayak itu kan darajatun. Oke, darajatun. Kita Kalau punya aku berarti darajati. nah darajati. Kalau punyamu darajaka. Tuka. Nah, jadi dhammah lagi. Rojal. Jadi karena bertemu ana, maka jadi kasroh. Sayyarati kasroh. Madrasati kasroh. Darajati kasroh. Kalau bertemu ka atau hu selain ana, ya jadi kembali ke asalnya dhammah lagi. Sayyaratuka. Sayyaratuhu. Madrasatuka. Satuka. Tuka. Madrasatuhu. Darajatuhu. Darajatuhu. Ada yang lain Ibu? Tanya dia. Nanti kita lanjut dulu ya. Di bawahnya Hamid tanya lagi Bu. Tanya terus Jadi ada. Hamid si penanya apa yang menjawab? Saya tanya Ibu menjawab. Aina abuka ya Muhammadu? Jawabannya Wa tabibun syahirun. Kita harapkan dulu. Aina abuka ya Muhammadu? Alif hamzah fathah, ya sukun nun fathah. Aina ini katanya. Abuka alif hamzah fathah, ba dhammah, wau sukun, kaf fathah. Ya Muhammadu ya fathah, alif tambah harakat, mim dhammah, ha fathah,
mim tasydid fathah, dal dhammah. Tidak boleh dhammatain karena didahului ya harfun nida, atau huruf untuk memanggil. Ya Muhammad. Aina abuka ya Muhammadu, artinya Di mana ayahmu wahai Muhammad? di mana ayahmu wahai Muhammad? Muhammad menjawab, abi fil Kuwaiti. Alif hamzah fathah, ba kasrah ya sukun, fa kasrah, ya-nya tanpa harokat boleh karena dibaca wasol. Oke. Alif tanpa harokat, lam sukun, kaf dhamma, waw fathah, ya sukun, ta Kasroh. maftuhah kasrah. Kenapa ta'nya maftuhah? Dari fi. Enggak. Kenapa ta'nya terbuka, tidak tak marbutoh? Sebelumnya Karena huruf sebelumnya sukun. Kuwaiti, ya-nya sukun. sukun. Sama seperti baitun, ya-nya sukun. Kuwaiti. Baru ta'nya kasrah karena didahului fi, huruf jar. Maka Kuwait menjadi isim majrur. Titik. Huwa tabibun syahirun. Hat dhamma waw fathah, ta fathah, ba kasrah, ya sukun, ba dhammatain. Syahirun shin fathah, ha kasrah, ya sukun, ra dhammatain. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun, artinya Ayahku di Kuwait, dia dokter terkenal. ayahku di Kuwait, dia dokter Terkenal. Kuwait ini nama kota, negara ya? Negara Kuwait di Timur Tengah. Timur Tengah itu bahasa Arabnya Asyarqul Awsat. Asyarqul Awsat. Timur di tengah. Timur tapi di tengah. Syarqul. Tengah itu wasatun. Ini Asyarqul Awsat. Timur Tengah. Syarqul Awsat, Syarqul Awsatun, Timur Tengah. Kalau Arab itu termasuk Timur Tengah apa? Termasuk. Termasuk Timur Tengah. Asyarqul Awsatun, alif lam shin ra ta. Asyarqu ini timurnya, al-awsat tengah. Al-awsatu pakai huruf ta. Asyarqul Awsatu, Timur Tengah. Kalau di Indonesia ada Timur-Timur, tapi sudah jadi negara sendiri, sudah merdeka. Oh, Timur Leste merdeka. Timur-Timur masih di Indonesia. Timur Leste, Timur-Timur. Dulu ada mobil Timur ini. Mobilnya Pak Presiden, anaknya ya, Tommy ya, tulisan Tommy. Tapi akhirnya logonya dicopot sama orang, takut diamuk. Mobil Timur. Syarqul Awsat. Aina abuka ya Muhammadu? Apakah ada dhamir muttasil? Ada dhamir muttasil. Dhamir aslinya ka, dhamir aslinya anta. Abuka. Okay. Nah, di sini ada kata abuka, artinya ayahmu. Kalau tanpa dhamir, ayah saja bahasa Arabnya Abi. ayah saja. Abi. Abun. Bukan abu. Abun. Wawunya tidak ditulis. Jadi termasuk asmaul khamsah. Abu. Di Abu Tomang. Abu Tungku. Tomang itu bahasa Madura. Kalau masak di tungku ini ada abunya. Oh, Abu Tomang itu abu ditungku ya. Nah, Abu Tungku. Abunya tungku. Tomang. Kayak terlalu. Jadi Abu Tomang. Abun ayah. Tanpa waw sukun tidak ada ya-nya. Nanti termasuk asmaul khamsah. Karena abun termasuk asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Jadi asmaul khamsah, isim yang 5 adalah isim atau kata benda, isim-isim yang 5. 5. Jadi ada 5 isim yang khusus kalau
nyambung dengan dhamir muttasil ada wawunya. Ada wawunya. Oke. Contohnya abuka, nanti Anda bisa jadi ada alifnya ketika posisi menjadi mansub. Jadi karena abun nyambung dengan huwa huma hum ya huma hunna sampai nahnu kecuali ana ya. Kalau ana langsung jadi abi. Kalau abun nyambung ke ana jadi abi. Nah, oke. Kalau nyambung dari huwa huma hum sampai nahnu kecuali ana ada wawu sukun. Abuka. Antam jadi abuka. Abuka. Di abuki. Maka anak abuka atau sautin. Abuka. Kalau kamu perempuan, abuki. Abu. Kalau di wakaf sama abu. Abuk. Abuk. Ayahnya Abu. abuhu. Abuhu. Hunya dhamma panjang atau dhamma biasa? Dhamma biasa karena sebelumnya wawu sukun. Syaratnya itu Pak. Sebelumnya harokat hidup, setelahnya hidup. Nah, sebelumnya mati berarti abu. Dhamma biasa, ada boleh dhamma panjang. Ayahnya perempuan. Ayahnya dia perempuan. Abuha. 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 Ayah kami. Abuna. Abuna. Tetap ada wawu sukun. Abuna. Abuna. Itu kok panjang Ustaz? Abuha. Abuha. Kenapa ada wawu sukunnya atau hanya ini? Iya, kok panjang. Untuk membedakan. Jadi hanya ini sudah satu paket. Oh. Jadi ha ini adalah simbol dari dia. Iya. Nah, ha ini simbol. Simbolnya ha fathah dengan alif. Alif. Oke. Ha fathah dengan alif. Ketika waqaf tetap ha. Kalau huruf sama hi jadi sukun. Ini satu paket. Ha Harus panjang. harus panjang. Tidak semua berarti gitu. Ya sesuai perempuannya ya. Tidak semuanya. Jadi ada abun, terus 4 lagi akhun. Akhun, hamun, fu sama zu. Oh, tuh. Nah, Dzul Qarnain bisa menjadi di. Kombinasi itu ya. Nah, Dzul Jalali wal Ikram bisa menjadi ya Dzal Jalali. Min Dzil Jalali. Jadi temannya abun asmaul khamsah, mau ditulis sama tidak? Tulis. Yang 5 itu apa? Fasilitas. Yang lima, Ustaz. Ditanya. Iya. Yang 5 apa aja? Iya. Isim yang 5. Saya tulis. Isim yang 5. Abun artinya ayah. Yang pertama abun sering dipakai. Artinya ayah. Yang kedua akhun. Artinya saudara laki-laki. Saudara laki-laki ya. Yang kedua hamun. Ha mim. Hamun artinya paman. Paman, gitu. Paman saudara ibu gitu. Hamun. Oke. Seperti amun, amun. Abun, akhun, hamun. Yang kedua fu. Fu yang keempat gitu. Fu ini artinya mulut. Yang kedua, yang terakhir zu. Artinya yang memiliki. Ini asmaul khamsah. Hamun paman, fu mulut, liyabluwa fahu. Itu fa-nya ini dari zu yang mempunyai, yang memiliki. Asalnya fa biasa, tapi biar lebih mudah fu dipanjangkan. Aku tadi saudara lagi. Akhun saudara laki-laki. Oke. Jadi ketika menjadi mudhof nyambung dengan dhamir muttasil
akan menjadi tambahkan waw sukun. Ini hamun bukan paman. Ya. Tulisan di sini ayah mertua. Itu amun, ayah mertua. Ayah. Kalau paman amun, ammi, pamanku. Kalau yang paman saudara ibu kholun. Ini hamun ayah mertua. Ya tadi khususnya apa? Tahu? Pengkhususannya ini apa tadi? Jadi pengkhususannya karena kalau menjadi mudhof atau nyambung dengan dhamir muttasil ditambahkan waw sukun, ya sukun atau alif. Seperti ini kan? Berarti ya. Ayahmu berarti abuka. Saudara laki-lakimu berarti ahuka. Ayah mertuamu hamuka. Mulutmu fuka. Kalau yang memiliki ini jarang, zuka aja jarang. Misalnya yang memiliki dua tanduk, Dzulqarnain. Dzulqarnain itu contoh-contohnya. Kalau yang ini bisa disambung dengan dhamir muttasil. Nanti kalau ketemu contohnya di Al-Quran, bisa dicatat. Hamun artinya, hamun artinya ayah mertua. Kalau yang pernah viral tuh hambun, alhambu al-mautu, ipar adalah maut. Oh, ipar adalah maut. Alhambu, ha fathah mim sukun waw dhammatain. Hambun ipar. Ada juga ipar. Pernah belajar ipar. Alhambu, Oh, hambun, alhamdulillah. ha mim waw, hambun. Di sini hamun, hamuka. Ayat mertua hambun, ipar. Kita udah nanti soal, ada pertanyaan sampai sini? Tapi, oke. Belum hasil, kita lanjutkan. Kita kembali. Aina abuka ya Muhammadu, artinya Di mana ayahmu Muhammad? oke. Abi fil Kuwaiti, artinya Ayahku di Kuwait. huwa tabibun syahirun. Dia dokter terkenal. Ya, dokter terkenal. Ya, dokter yang Terkenal. oke. Dokter ngetop. Top Dokter Tapi- masyhur. top. Dokter masyhur. Tabibun, tabib. Kalau di Indonesia jadi tabib. 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 Karena to terlalu tebal, berat, nah ini yang ringan saja, tabib. Tabib. Ya. Abi fil Kuwaiti ada dhamir muttasil ya sukun. Ya sukun kembali kepada dhamir apa? Ana. Di abi ayahku. Fil Kuwaiti di Kuwait. Nuasin berikutnya, Amin tanya lagi, ibu-ibu menjawab. Wa aina ummuka? Iya, ayahku fil Kuwaiti. Abi. Dia mudarrisatun. Kalau tidak ada huruf jar, nah, tidak ada huruf jar, tidak menjadi mudhaf ilaih, itu hiya mudarrisatun. Karena hiya di sini tidak sebagai mudhaf. Jadi hiya mubtada, mudarrisatun
Khobarnya. Gunakan khobar. Dan di mana ibumu? Jawabannya dia juga sama ayahku. Dia guru di Dia sana. guru di sana. Oke. Dia berguru di sana. Kita harokati dulu. Wa aina ummuka? Waw fathah, alif hamzah fathah, ya sukun nun fathah. Ummuka alif hamzah dhammah mim tasydid dhammah kaf kaf fathah. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi ha kasra ya fathah alif hamzah fathah ya sukun dad fathatain alif tanpa harokat. Fil Kuwaiti fa kasra ya alif tanpa harokat lam sukun kaf dhammah waw ya sukun ta maftuhah kasra karena didahului huruf jar fi. Ma'a abi mim fathah ain fathah alif hamzah fathah ba kasrah ya sukun. Hiya mudarrisatun hunaka ha kasrah ya fathah mim dhammah dal fathah dan ya fathah ra tasydid kasrah. Kalau ada harakat di bawah tasydid itu berarti kasrah. Sin fathah tak marbuthah dhammatain. Hunaka ha dhammah nun fathah alif tambah harakat kaf fathah. Digunakan ini artinya di sana. Ini keterangan. Oke. Guna di sini, gunakan di sana. K-nya di sini bukan dhamir muttasil. Ya, jadi kalau guna di sini, gunakan di sana. Bisa saja. Terang Nah, tempatnya. mengartinya. Guna ini, gunakan di sana. Jika bukan dhamir muttasil. Wa aina ummuka? Ada dhamir apa di sini, Bu? Ada dhamir muttasil ka. Dhamir aslinya anta. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Ada dhamir muttasil ya sukun. Ya sukun dhamir aslinya ana. Oke. Berarti ma'a abi artinya bersama ayah. Ma'a abi. Ini kata Muhammad. Jadi Muhammad asal dari mana, Bu? Muhammad India. dari India. Tapi ayah ibunya ada di Kuwait. Ada Kuwait. Ayahnya jadi dokter, ibunya jadi guru. Kerja di luar negeri. Bingung soal? Ada pertanyaan sampai sini, ibu-ibu? Oke. Ya, kita lanjutkan 2 baris lagi. Oke. Saya bertanya, ibu-ibu jawab. Oke. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Jawabannya nah, ini ada yang salah harokat. Oke. Bukan zahabatu tapi zahabatu. Ba yang fathah ubah jadi sukun. Zahabatu. Jadi kalau qala sura. Yang betul zahabatu. Iya, bukan zahabatu tapi zahabatu. Iya, saya ulangi. Adzahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Na'am, zahabatu. Kita harokati. Adzahabta alif hamzah fathah, zal fathah, ha fathah, ba sukun, ta maftuhah, fathah. Ini tanda untuk
dhamir anta. Ya. Ini untuk khusus untuk kata kerja. Untuk kata kerja dulu. Kata kerja fi'il madi. Nanti ini perubahannya dipelajari di sorof. Ilmu sorof. Dahabu, dahabana. Insyaallah jadi 2. Oke. Mudah-mudahan istiqomah. Jadi dilakukan. Adzahabta sampai ilal baiti. Alif hamzah kasrah, lam fathah, alif layyinah, alif tanpa harokat, lam sukun, kaf dhammah, waw fathah, ya sukun, ta maftuhah, kasrah karena didahului huruf jar ila. Al-Kuwait jadi isim majrur. Ya fathah, alif tanpa harokat, Muhammadu, mim dhammah, ha fathah, mim tasydid fathah, dal dhammah karena didahului harfu nida. Ya adzahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu, artinya Apakah kamu telah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Apakah zahabta kamu telah pergi ilal Kuwaiti ke Kuwait ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kalau pernah, ya bisa juga adhabta, ini bisa diartikan pernah. Apakah kamu pernah pergi? Bisa. Jadi artinya bisa apakah kamu telah pergi, boleh. Atau apakah kamu pernah pergi, juga boleh. Jadi karena pertanyaan itu biasanya pakai fi'il madhi. Pertanyaan. Akalta, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah sholat? Asallaita. Kalau sudah, na'am shallaitu. Kalau ti, kamu sholat untuk perempuan. Nah, jadi beda kata gantinya. Oke. Beda simbol. Ini masih simbol untuk yang dhamir muttasil untuk kata-kata benda atau menjadi idhofah. Jadi untuk kata kerja berbeda simbolnya. Kemudian Muhammad menjawab, na'am dhahabtu. Nun fathah, ain fathah, mim sukun, dal fathah, ha fathah, ba sukun, ta maftuhah, dhammah. Na'am dhahabtu, artinya saya telah pergi. iya, saya sudah pergi. Saya telah pergi. Saya pernah pergi. Saya pernah pergi. Oke. Ada pertanyaan? Dhahabta dan dhahabtu. Tidak ada. Jadi ini adalah dari kata kerja asalnya dhahaba. Dhahabnya dia pergi. Dia telah pergi. Dhahaba. Dia telah pergi atau pergi saja. Jadi ada di sini ada dhamir namanya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Wa dhahaba ilal mudiri, dan dia pergi ke sekolah. Kalau untuk saya, untuk dhamir ana, dhahabtu. Untuk dhamir anta jadi dhahabta. Jadi simbolnya nanti berbeda. Kalau dhahabti taknya kasroh, dhamir anti. Anti dhahabti, anta dhahabta. Ana dhahabtu. Sebelum ditambahin dhamir itu disukun. Nah, sebelum tambahin dhamir sukun. Huruf yang ketiga. Ini kan sulami. Yang terakhir. Dhahabtu, dhahabti, dhahabta. Dhahabta. Oke. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan ibu-ibu? Nanti masih kita fokusnya di dhamir muttasil yang mudah dulu. Ya sukun ya. Ana li milikku. Insyaallah ada sebenarnya kita lanjutkan nuwasil fil al-ati. Anak tatim harus dars di hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin bi qiraati fadhil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.